Pemirsa, selamat pagi. Dunia saat ini sudah sangat membutuhkan perdamaian, terutama yang datang dari kawasan Timur Tengah. Perang tidak hanya merugikan para pihak, tetapi juga negara-negara lain yang bahkan jaraknya begitu jauh dari lokasi pertempuran. Indonesia termasuk negara yang terdampak akibat serangan Paman Sam dan sekutunya ke negeri para mulah itu. Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 17 Juni 2026 dengan tema menyambut perdamaian Iran Amerika Serikat bersama saya Glorinata. Pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 9900 dan pagi hari ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Indra Maulana. Selamat pagi Mas Indra. Selamat pagi. Apa kabarnya? Ya, baik, apalagi sambil mendengar ya rencana penandatanganan MOU perdamaian antara Iran dan Amerika. Tentu ini kita nantikan bersama ya, semoga ini benar-benar terwujud. Oke, tapi tentu saja banyak pihak berharap perdamaian antara Iran dan juga Amerika Serikat ini akan menurunkan tensi dari geopolitik. Nah, apakah dari perspektif Indonesia sendiri, apakah ini bisa dikatakan menjadi kabar baik untuk Indonesia juga? Baik, terutama kalau kita bicara geopolitik yang berdampak pada soal ekonomi ya. Kita tahu ekonomi dunia saat ini juga bergejolak ya, naik turun dinamikanya dan tentu berdampak pada seluruh masyarakat dunia. Salah satunya adalah Indonesia. Ketika terjadi perang antara Iran, Amerika dan Israel begitu ya, maka yang kemudian menjadi terdampak atau disandra di situ adalah Selat Hormuz. Dan kita tahu bahwa Selat Hormuz ini adalah jalur perekonomian dunia, laut, jalur air yang menjadi sangat krusial ya untuk urat nadi perekonomian dunia, karena di situ adalah urat nadi perdagangan minyak dunia. Begitu. Nah, ketika itu terhambat aksesnya, maka di Indonesia dampaknya adalah meningkatnya harga energi. Kemudian selain meningkatnya harga energi, tekanan inflasi di situ terjadi, lalu kemudian ada peningkatan beban fiskal karena di situ akan membebani APBN kita. Karena apa? Untuk tingginya harga energi, maka subsidi tetap harus diberikan oleh pemerintah. Yang ini kemudian menjadi dampaknya adalah peningkatan beban fiskal. Ketika kita mendengar kabar bahwa akan ada perdamaian yang secara resmi akan ditandatangani oleh Iran dan juga Amerika, walaupun secara virtual informasinya begitu ya, dan ada yang memang disebutkan akan ada di Jenewa, Swiss, begitu pada Jumat 19 Juni, kita nantikan betul bahwa poin-poin ini mengikat dan memang akan mengunci perdamaian selamanya. Sehingga dampaknya Selat Hormuz kembali normal, terbuka, dan kemudian disinilah maka akan kemudian terurai beban-beban ekonomi dunia, termasuk salah satunya di Indonesia, yang kemudian bisa turun. Memang harga minyak dunia dengan kabar ini sudah mulai turun ya, 83 barrel per 83 dolar per barrel begitu. Nah, tetapi kita masih harus hati-hati melihat apakah ini benar-benar akan terwujud atau tidak. Karena Menlu Iran sendiri ya, Abbas Araghchi sendiri sudah menyatakan kita sudah punya pengalaman beberapa kali perjanjian perdamaian itu dilanggar. Nah, ini yang juga harus hati-hati terhadap kondisi terbaru dunia. Nah, nanti kita akan nantikan bagaimana kesepakatan antara dua negara. Dan pemirsa, sebelum kami lanjutkan perbincangan, kita simak berikut ini editorial Media Indonesia menyambut perdamaian Iran dan Amerika Serikat. Menyambut perdamaian Iran-AS. Dunia sudah sangat membutuhkan perdamaian, terutama yang datang dari kawasan Timur Tengah. Terkoyaknya stabilitas selama 4 bulan terakhir akibat perang Iran melawan Amerika Serikat, AS, dan Israel ikut menghantam mereka yang bahkan tidak pernah mengangkat senjata. Perang tidak hanya merugikan para pihak, tetapi juga negara-negara lain yang bahkan jaraknya begitu jauh dari lokasi pertempuran. Indonesia termasuk negara yang terdampak akibat serangan Paman Sam dan sekutunya ke negeri para mulah itu. Dalam dunia yang saling terkoneksi, peristiwa nun jauh di sana bisa menghantam siapa saja. Dari Iran ke Indonesia, terbentang sejauh kurang lebih 7.500 km.
Tetapi jauh dan dekat sudah bukan lagi konstanta untuk kita lari dari akibat perang di Timur Tengah. Untuk itu, ketika tersiar kabar akan hadirnya perdamaian antara Iran dan Amerika, kita semua turut menyambutnya. Menyambut dengan harap-harap cemas karena tidak ingin damai itu hadir hanya sementara melainkan harus permanen. Meja diplomasi berhasil melahirkan gencatan senjata 2 minggu di awal April 2026 yang kemudian disusul oleh kesepakatan perpanjangan selama 60 hari. Namun para pihak masih tetap saja meluncurkan serangan secara sporadis, bahkan melakukan aksi blokade memblokade Selat Hormuz. Ketika salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia itu terkunci, maka semua ikut menderita. Karena tidak ada kapal tanker yang bisa leluasa meninggalkan Selat Hormuz. Indonesia menghadapi kenaikan harga energi, tekanan inflasi, serta meningkatnya beban fiskal. Situasi seperti itu diharapkan tidak lagi terjadi. Perang harus berakhir melalui kesepakatan damai secara permanen. Rencana Iran dan Amerika Serikat mendatangi nota kesepahaman perdamaian di Jenewa, Swiss pada Jumat 19 Juni waktu setempat harus menjadi titik balik sejarah. Kesepakatan tersebut bakal memulihkan akses ke Selat Hormuz sebagai jalur air yang krusial bagi perekonomian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga akan memberikan izin untuk segera mengakhiri blokade angkatan lautnya di sejumlah pelabuhan negeri Persia itu. AS dan sekutunya akan menyerahkan rencana rekonstruksi bagi Iran senilai setidaknya 300 miliar US dollar atau 5.355 triliun rupiah. Salah satu syarat yang diminta oleh Amerika Serikat ialah penegasan kembali komitmen Iran untuk tidak memproduksi senjata nuklir. Para pemimpin Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia menyambut baik tercapainya kesepakatan tersebut. Mereka menilai ini adalah momen penting untuk memulihkan stabilitas kawasan dan menstabilkan ekonomi global. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menilai kesepakatan itu menjadi secercah harapan di tengah panjangnya bayang-bayang konflik. Jalan diplomasi yang kembali terbuka diharapkan mampu mengantarkan kawasan menuju perdamaian yang lebih kokoh serta menghadirkan keamanan dan stabilitas. Bursa saham Korea Selatan melonjak pada perdagangan Senin 15 Juni lalu pagi setelah muncul kabar pembukaan kembali Selat Hormuz. Indeks Kospi sempat naik hampir 5% pada awal perdagangan karena investor menilai risiko gangguan pasokan energi global mulai mereda. Lagi-lagi, euforia itu masih belum sepenuhnya bisa dirayakan. Harga minyak mengalami fluktuasi yang mencerminkan tingginya kehati-hatian pelaku pasar terhadap perkembangan terbaru hubungan Washington dan Teheran. Mengingat begitu rapuhnya tatanan global saat ini, pemerintah harus betul-betul waspada. Apalagi perang masih terjadi antara Rusia versus Ukraina. Biaya energi meningkat, rantai pasok pupuk dan gandum terganggu sehingga membebani daya beli masyarakat. Oleh karena itu, bangunlah ketahanan, terutama di sektor pangan dan energi yang mampu menghadapi berbagai gejolak dunia. Kedaulatan sebuah bangsa tidak hanya dijaga di batas wilayah geografisnya, tetapi juga pada kokohnya pondasi ekonomi yang menopang kehidupan rakyatnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kami melanjutkan perbincangan, sudah ada penelpon Bapak Edward dari Bengkulu. Selamat pagi Bapak Edward. Selamat pagi Metro TV. Ya, silakan Pak, bagaimana pendapat Anda untuk editorial hari ini? Topik yang sangat menarik. Kita menyambut gembira adanya kesepakatan damai yang akan dirancang pada tanggal 19 Juni ini. Karena dampak dari peperangan ini terasa, walaupun Indonesia jauh, yang jaraknya ribuan kilometer dari sana, berdampak dari ekonomi dan sebagainya. Ini akan menjadi pelajaran. Nah, kita berharap masing-masing pihak yang menandatangani kesepakatan ini, setelah mempelajarinya dengan detail, itu
mentaatinya dengan konsisten, sehingga tidak ada pengingkaran dari perjanjian. Seperti yang selama ini, April sudah ada gencatan senjata, tapi masing-masing masih saling menyerang gitu. Masih terjadi perang. Itu yang pertama. Untuk Indonesia sendiri, ini dijadikan pengalaman yang baik. Bahwa dampak dari ini kita perlu memprioritaskan segala pembangunan itu untuk ketahanan pangan, ketahanan energi, dan lain-lainnya. Dan termasuk sekarang kan plastik yang harganya meningkat luar biasa, itu turunan dari produksi minyak. Silakan bangun skala prioritas pembangunan kilang-kilang baru, agar kita jadi negara yang punya kemampuan untuk bertahan pada diri sendiri, tidak mengharapkan ekspor. Indonesia adalah negara yang sumber daya alamnya sangat kaya, tinggal pengelolaannya. Mudah-mudahan pemerintah mengkaji ini dengan baik, Indonesia akan lebih baik pada masa depan. Terima kasih, Mas Radini. Baik, terima kasih Pak Edward dari Bengkulu. Mas Indra, itu tadi Pak Edward menyampaikan menyambut kabar baik gembira ini, kemudian juga ini bisa menjadi pengalaman baik untuk Indonesia ke depannya ya. Betul, luar biasa ya pendapat dari Pak Edward, dan ini yang memang kita garis bawahi di topik editorial pagi hari ini. Memang pada kesimpulannya kita ingin menyampaikan, karena ini sudah disinggung Pak Edward ya, maka kita langsung bawa saja di segmen ini bahwa ini yang menjadi catatan penting juga bagi kita, pelajaran apa yang paling utama dari kondisi geopolitik dunia ini. Lagi-lagi kita diajak untuk berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Nah, kalau kita mau bicara soal apa sebaiknya yang harus disiapkan oleh pemerintah saat ini, belajar dari kondisi saat ini, katakanlah ini perdamaian terjadi dan semuanya komit ya, begitu ya, tidak kemudian melanggar aturan dan lain sebagainya. Maka ini momentum yang patut diambil oleh Indonesia untuk apa? Yang pertama, yaitu tadi lagi-lagi kita harus bicara membangun sistem yang membuat Indonesia ini ketahanan pangannya kuat. Kemudian ketahanan energi. Karena dari ketahanan pangan dan ketahanan energi ini, kita memang bisa menjadi negara yang berdaulat secara utuh. Karena apa? Kedaulatan itu tidak lagi bicara atau tidak hanya lagi bicara soal perbatasan geografis negara tersebut. Tetapi bagaimana fondasi ekonomi, yang kita lihat fondasi ekonomi maksudnya adalah ketahanan pangan dan energi. Kalau pangannya kita masih banyak impor, tergantung negara lain, ya ketika negara lain lagi perang, terhambat negara kitanya, ya kan? Ketika kemudian negara lain kondisi geopolitiknya sedang berperang, sedang dinamis, begitu kondisinya berkonflik atau perang dingin misalnya, maka susah juga energinya sehingga terhambat, sehingga energi naik, harga energinya di negara kita ini. Ketika harga energi naik, maka yang terjadi adalah beban fiskal bagi APBN-nya. Akhirnya subsidinya dicopot karena beban fiskalnya sudah tinggi. Ketika subsidi dicopot, maka ada harga-harga menjadi tinggi, inflasi dan lain sebagainya. Nah, itu akan dihadapi Indonesia ketika kita tidak memiliki ketahanan pangan dan ketahanan energi. Nah, maka yang perlu dibangun, yang tentu saja menjadi prioritas pemerintah, belajar dari kondisi yang sekarang ini, dan ini seharusnya sudah melihat sejak dulu ya, sejak lama ya, di era pemerintahan-pemerintahan sebelumnya juga, harusnya ketahanan pangan dan ketahanan energi ini menjadi bukan sekedar jargon kampanye, tetapi harus dieksekusi benar-benar tahap per tahap, ada roadmap-nya lah, kan itu tidak seperti bolak-balikan telapak tangan ya. Ada roadmap yang jelas bagaimana kita menuju ketahanan pangan dan juga ketahanan energi. Karena sekarang dunia itu benar-benar terkoneksi, Glory. Ketika ada peristiwa atau ada dinamika di satu negara, maka itu berdampak loh pada negara kita juga. Nah, kita harus membangun sistem yang membuat seminimal mungkin kita tergantung pada negara lain. Maka harus punya ketahanan energi, ketahanan pangan. Nah, itu yang menjadi momentum dan digarisbawahi oleh penelpon kita tadi pagi hari ini sangat luar biasa. Ya, inilah harus didengarkan oleh pemerintah. Ada skala prioritas ya untuk kedepannya. Betul, ya. Oke, baik, Mas Indra. Selain itu juga yang menarik di sini, bagaimana Anda melihat peluang keberhasilan kesepakatan antara Amerika dan juga Iran? Kita akan jawab nanti usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dan saatnya kami lanjutkan perbincangan. Mas Indra, bagaimana Anda melihat peluang keberhasilan kesepakatan damai yang nantinya akan ditandatangani oleh kedua negara Iran dan juga Amerika Serikat ini? Apakah memang benar-benar bisa mempertemukan kepentingan dua negara ini? Nah, kalau kita lihat dari kondisi yang sudah seperti sekarang ini, tentu yang dibangun harapan dulu ya.
Kita berharap ini benar-benar terwujud karena efeknya bukan hanya pada dua negara saja, tetapi pada dunia, termasuk Indonesia khususnya. Nah, kita bicara di forum ini kan konteksnya untuk kepentingan Indonesianya seperti apa, agar kita tidak tersandra dengan Selat Hormuz yang kalau buka tutup atau diblokade begitu kan dampaknya sudah dirasakan secara ekonomi oleh kita. Nah, kita berharap seperti itu. Di satu sisi perdamaian dunia terjadi itu sesuai dengan konstitusi kita ya, nah di Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kalau bicara peluang melihat apa yang akan kemungkinan terjadi di luar harapan ya, melihat rekam jejak, ini juga dinyatakan oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi yang mengatakan beberapa kali perjalanan komitmen dengan maupun Israel maupun Amerika ketika perjanjian berlangsung seringkali dilanggar. Mereka bukan apatis tetapi mereka tetap hati-hati. Untuk dari sisi Iran. Nah, sekarang kita lihat juga dinamika ketika menuju penandatanganan MOU perdamaian ini yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 19 Juni nanti pada hari Jumat, sudah mulai muncul komentar dari salah satu menteri Israel ya yang menyatakan bahwa mengkritik Donald Trump, perdamaian itu tidak boleh terjadi karena itu membahayakan Israel, kurang lebih seperti itu. Itu kata Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel ya, Ben-Gvir ya, Itamar Ben-Gvir yang mengatakan bahwa dia tidak setuju. Nah, poin-poin seperti ini kan patut menjadi perhatian bahwa bisa saja ini tidak akan komit untuk menjalankan. Tadi disinggung oleh penelpon kita ya, yang menyampaikan bahwa ketika April ada gencatan senjata tapi tetap menyerang. Bahkan terjadi saat momen-momen krusial pelaksanaan hari umat Muslim di sana begitu, umat Islam di sana begitu. Nah, ini yang kemudian harus diwaspadai karena punya karakter atau punya rekam jejak yang khianat dengan perjanjian. Nah, ini belajar dari rekam jejak. Tetapi yang kita bicarakan sekarang adalah harapan. Semoga itu tidak terjadi yang khianat-khianat seperti itu. Begitu. Kita patut mencermati Israel. Nah, ketika ada sebuah perdamaian atau perjanjian damai, maka harus ada juga lembaga dunia yang kita mungkin ketahui adalah PBB. Kita mungkin masih bisa berharap dengan PBB ya. Kalau ada yang khianat terhadap perjanjian damai tersebut, maka harus ada yang menghukum dong. Selama ini kan ketika banyak terjadi perjanjian damai yang gagal, tidak ada hukumannya. Buat apa perjanjian itu dibuat kan kemudian seperti itu. Maka di sini kita juga berharap sebagai masyarakat dunia tentu saja, ketika perjanjian damai ini dibuat, siapa yang melanggar baik Iran ataupun Amerika bahkan Israel harus ada yang menghukumnya. Nah, selama ini nggak ada yang menghukumnya, jadi percuma saja perdamaian-perdamaian itu dibuat sehingga trust publik dunia ekonomi begitu ya menjadi hati-hati, menjadi fluktuatif lagi sehingga itulah yang akan menjadi dampak. Percuma ada perdamaian toh nggak bisa dipegang perdamaiannya, akhirnya juga berdampak pada soal perekonomian dunia karena itu fluktuatif terus seperti itu kurang lebih. Baik, terima kasih Mas Indra, tapi terlebih dari itu semua harapan ini tidak hanya Indonesia yang berharap ada perdamaian antara Amerika dan Iran, tapi ini seluruh dunia ya begitu ya. Dan pemirsa, lagi-lagi euforia itu masih belum sepenuhnya bisa dirayakan. Harga minyak yang mengalami fluktuasi mencerminkan tingginya kehati-hatian pelaku pasar terhadap perkembangan terbaru hubungan antara Washington dan Teheran. Oleh karena itu bangunlah ketahanan Indonesia terutama di sektor pangan dan energi yang mampu menghadapi berbagai gejolak dunia. Demikianlah editorial Media Indonesia untuk hari ini. Saya Glorinata pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.